Ya saya heran gitu, masa kok nggak bisa ketemu loh. Apa diumpetin demit kah gimana? Ya kan tanda tanya mas. Sampai hujan es, mereka mengabadikan momen itu yang terjadinya hujan es itu sampai kena kelihatan. Naik sampai atas. Nah di ekstrim 4 baru tuh saya lihat tali tambangnya ada di situ. Iya. Apalagi kita nyisir sampai kayak itu sedetail mungkin lah. Ada goa di batu kita lihat sampai kita ke bawah. Siapa yang nggak penasaran? Aku mah penasarannya gini, sambil ngobrol nih ya. Seumpamanya pas ketemu, pas di tempat yang kita sisir, apa nggak tanda tanya ke kita? Kan kayak itu, berarti kan diumpetin. Ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Tim Jajah Malam ini lagi keliling-keliling bro, di seputaran Jawa Timur. Kemarin gue udah ke Gunung Semeru, ke Gunung Argopuro. Hari ini gue di Gunung Raung. Yeah. Di Gunung Raung ini gue ingin mendatangi salah seorang ranger lokal yang biasa menangani para pendaki yang bisa dibilang bermasalah di atas. Beliau sering merescue juga. Dan buat lo semua yang ingin coba ke Gunung Raung, lu bisa ngubungin ranger keren ini. Langsung aja obrolkan dengan siapa ini namanya? Mas Samsi mas. Pura-pura nggak kenal. Cak Samsi ini rumahnya di dekat base camp bro. Cak Samsi, misalnya ada para rekan-rekan pendaki yang ingin melakukan pendakian ke Raung, bisa ya Cak Samsi bantu ya? Bisa. Mulai dari ibaratnya nge-guide, nemenin sampai puncak sampai turun lagi ya. Nah, mantap. Ini kan kalau bisa dibilang Gunung Raung ini, kalau menurut saya ya, di Jawa Timur ini ada dua gunung yang agak spesial atensi lah ya, kayak Argopuro dan Raung yang mungkin perlu nggak seperti gunung-gunung lain. Gunung-gunung lain kan ibaratnya kita ya 8 jam bisa tektok ya. Yeah. Kalau di dua gunung ini kan agak beda. Pastinya banyak dong, maksudnya hal-hal yang mungkin ada perbedaan persiapan di antara gunung-gunung lain ya. Semisal kayak manajemen logistik, persiapan dan segala macam pasti berbeda ya. Beda banget ya? Beda, sangat beda. Karena di Raung sendiri itu untuk mengenai manajemen sendiri kita harus tata dari bawah benar-benar. Karena di pendakian sendiri kita itu kan biasa ritmenya 3 hari 2 malam, ada yang normalnya itu 4 hari 2 malam. Dan di Raung sendiri kan tidak ada sumber mata air. Jadi manajemen di pendakian tuh harus teliti banget. Bener-bener harus tepat ya, kalau nggak bisa jadi bencana ya kan? Iya, yang keseringan sih pendaki kalau di Raung tuh lebih dominan kekurangan air. Kalau masalah logistik jarang di Raung. Oke. Cak Samsi, ini saya pernah mendengar nih dari yang Cak Samsi dulu tadi omongin, ada kejadian ibaratnya bisa dibilang tragedi lah saat itu ya. Ada salah seorang pendaki Gunung Raung yang waktu itu sampai meninggal di puncak ya. Iya. Itu kalau nggak salah di puncak sih bang. Tepatnya itu di bawahnya puncak tusuk gigi. Di bawahnya puncak tusuk gigi ya. Nah, saya mendengar infonya nih, Cak Samsi ini salah satu di antara tim relawan yang berhasil menemukan jenazah korban saat itu ya. Iya. Nah, Cak Samsi ini ceritanya gimana sih dari awal? Saya pengen dengar dari Cak Samsi langsung nih, dari mulai berangkatnya sampai evakuasi seperti apa. Oke, saya nggak akan motong, Cak Samsi bercerita. Hajar.
Di episode ini, tim Jelajah Malam kembali mendatangi seorang ranger gunung untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagaimana proses mereka melakukan pencarian dan mengevakuasi korban di jalur pendakian. Beruntung buat kami di sini, Cak Samsi mau bercerita seperti apa kesulitan yang dilalui oleh tim mereka saat melakukan proses pencarian dan evakuasi di jalur raung yang ekstrim. Mari simak kisahnya. Itu di Raung Via Kalibaru itu awalnya sih belum diwajibkan pemandu waktu itu. Itu kejadiannya di bulan 1 2000 akhir bulan 1 2018. 2018 masih longgar dulu ya berarti ya? Masih. Oke. Jadi semenjak kejadian itu mendaki Gunung Raung Via Kalibaru ini diwajibkan adanya pemandu. Walaupun nggak pemandu lokal, luar pun nggak apa-apa. Yang penting adanya pemandunya. Ada pasnya di jalurnya. Oke. Jadi kita kembali ke topik yang tadi, seperti masnya tanya tadi. Awalnya tuh pendaki itu datang dari stasiun ke base camp. Itu izinnya itu untuk kebutuhan pribadinya sendiri kurang memenuhi syarat sih sebenarnya waktu itu. Karena waktu itu masih legal juga lah intinya, kurang ketat juga waktu itu. Berapa orang sorry? Waktu itu dia bertiga. Tapi saat dicek oleh pihak perizinan, karena perlengkapan yang tidak memadai, dia tidak diizinkan sebenarnya. Cuma 3 pendaki ini izinnya cuma batas ke bendera aja. Oke. Mumpung libur sekolah apa gimana waktu itu, karena orang mondok juga waktu itu ya. Jadi di situ ya nggak apa-apa kalau cuma bendera kan aman. Dengan kondisi cuacanya seperti itu, dia berangkat subuh ke atas tuh subuh sekitar jam 6 lah pagi pokoknya. Pagi banget, karena ngejar ke camp 7. Waktu itu pendakian masih normal 4 hari 3 malam waktu itu. Tapi rekan yang 3 ini bilangnya itu mau ke camp 7 gitu Bang. Ke camp 7. Jadi berangkat lebih awal ngejar ke camp 7 di hari Selasa kalau tidak salah waktu itu ya. Di hari Selasa mereka berangkat. Di hari Rabu itu mereka, di hari Selasa sore kan udah sampai di camp 7. Nah di sana karena mereka ini nggak bawa tenda Bang. Nggak bawa tenda? Pakai playset doang? Playset, dia bivak. Bivak ya? Iya. Jadi kembali mengenai ke safety di pendakian tuh kurang. Itu. Nekat sih itu. Ya, iya sih. kurang rekomendasi, nggak patut ditiru sebenarnya. Iya. Apalagi waktu itu juga musim hujan. Hujan di sini waktu itu. Pas di hari Rabunya itu mereka itu Summit ini kalau tidak salah ada 3 rombongan sama 3 rekan ini, ada tim lain 2 tim. Kalau tidak salah ya, seingatku 3 tim, apa 2 tim 3 tim gitu. Yang saya ingat ini ada yang namanya Arif Kriting, itu orangnya Ras Adventure yang nganter tamu dari Malaysia kalau tidak salah. Tapi pas summit karena badai sampai di stream 1, tim ini dipukul mundur karena sangat tidak memungkinkan, beresiko tinggi, sangat berisiko. Dan sempat masa Arif ini sempat ngasih tahu ke teman-teman ini yang 3 ini bahwasanya untuk muncak nihil banget, ini sangat berisiko, sangat riskan, risikonya ini tinggi. Apalagi dengan keadaan yang kurang safety, perlengkapan yang kurang safety juga, mereka nyaranin untuk balik. Rombongan yang bawa tim Malaysia ini udah sempat balik dulu ke puncak bendera. Yang 3 ini kan dia ada di stream 1 waktu itu Bang. Yang 1 ini balik nyusul. Jadi tadinya nyusul. Sadar dirilah alamnya kayak itu, masa mau dipukul maju kan kayak itu nggak mungkin. Maksain. Sadar diri. Cuma yang 2 orang ini masih nekat, masih ngelanjutin. Dan itu pun dengan tali tambang. Tali tambang. Seriusan? Tali rafia. Kalau kita ada rafia kan 1 itu kalau dipelintir. Kalau biasa yang mainnya ke pasar kambing itu sering itu dah. Iya benar. Ya itu dah. Tali buat ngikat kambing itu. Begituan doang. Di situ.
Dan itu tahunya kan sehabis evakuasi itu bang, kita observ di sana, masa pakai ini. Itu saya ambil itu, ya buat saya cari pakan kambing sih. Ya gimana lagi coba. Dan si Mas Arif ini tahu kedapatan yang satu ini balik kanan, sempat tanya kan, mana kawanmu? Mana kawanmu? Masih nungguin cuaca. Gak taunya mereka lanjut. Lanjut saat waktu itu kan ada sampai meninggal dunia kan. Yang 2 orang ini salah satunya ada yang meninggal dunia. Saat diinterogasi kawannya yang turun itu sempat ada miskomunikasi juga. Si yang selamat ini dia muncak duluan. Oke. Ngejar cuaca di atas, nggak taunya nihil. Memang cuaca itu sangat tidak recommended lah untuk ke puncak itu. Jadinya si yang 2 ini, yang satu ini habis dari puncak turun lagi jemput kawannya yang ditinggal ini, almarhum ini. Saat itu kejumpa di atas tuh cuaca sangat buruk. Mereka ini menepi di bawahnya batu itu. Di bawahnya batu, di bawah batu di areal tusuk gigi. Biasa di pendakian itu kita lewat di bawah batu itu memang. Di gua batu namanya, gua mata kalau orang-orang sini bilangnya. Nah di situ mereka itu malah sempat bermalam di situ. Bermalam di situ? Iya. Nekat banget. Ya bukan nekat sekali sih, ya nggak logis lah. Iya. Iya kan. Nggak umum. Ya pokoknya kacau bener. Jadi dari mereka itu bermalam di situ sambil mungkin ya sambil nunggu cuaca reda, mereka itu sempat ditahan badai dengan hujan es juga. Sempat hujan es? Iya. Kan ada itu dokumentasinya viral tuh di YouTube itu kemarin itu. Sempat hujan es. Mereka mengabadikan momen itu yang terjadinya hujan es itu sampai kena kilatan petir. Sempat kesambar petir? Iya. Di es kok mandek. Memang real itu. HP itu kena radiasi petir gitu. Oke. Sampai mati HP kan, sampai dimatiin. Nah, parahnya itu mereka itu dengan pembekalan yang seadanya, dengan pakai celana jeans dan jaket jeans, ya almarhum juga. Mereka ini sempat bertahan bermalam di sana. Gitu. Jadi di hari Kamisnya mereka udah 1 malam nih. Mereka sudah 1 malam di atas. Mereka nih turun. Menurut informasi sih yang kita interogasi di bawah, teman-teman yang di bawah, karena waktu itu posisi saya udah di atas kan. Diinterogasi sekitar jam 9 mereka turun. Turun hujan kabut. Di situ ada miskomunikasi lagi, saling egois lah. Si A ini bilangnya kalau kita turun ini dalam mimpinya, katanya yang diinterogasi itu, dalam mimpinya si almarhum ini nyaranin ambil ke kiri. Nah yang selamat ini ke kanan yang benar kan. Di situ ada egois sudah. Masing-masing pisah. Sempat egois kan. Jadi di situ yang selamat ini sempat ambil keputusan kamu ke kiri aku ke kanan. Kan udah egois itu. Iya. Jadi kalau di pendakian kita itu hindarilah kata-kata ego. Iya. Egois di diri kita itu buang jauh-jauh kan kayak itu. Demi keselamatan di pendakian kita. Di situ dah yang selamat ini sempat mutusin turun duluan, tapi masih kepikiran. Dicarilah temannya balik lagi, jumpa. Tapi turun udah jalan lagi, sempat terjadi cekcok lagi. Menurut informasi yang diinterogasi itu cekcok lagi. Ya udah saling egois. Yang selamat ini mutusin ke sana, yang kiri ini udah di situ dah terjadinya. Itu terjadinya di hari Kamis sekitar berarti tanggal 29-nya kalau tidak salah.
Itu 29 akhir bulan 1 29 Januari Januari 2018. Di hari Kamis saya itu di rumah kan. Di hari Kamis itu sore orang-orang sini itu 4 orang, terdiri dari Pak Yoga, Mas Bendot, Sugeng, terus Pak Pri, 4 orang kalau tidak salah. Dia berangkat, loh kok mereka ini sore berangkat, ada apa? Waktu itu saya nggak tahu kan, saya nggak tahu ada apa, masa ada yang dievakuasi, mikirku kayak itu dah bang. Kok gak ada kabar ke saya kan, karena saya yang nggak aktif juga waktu itu main HP, karena baru pulang dari kebun kan. Jadinya lambat laun dengar malamnya ada yang ini hilang, pendaki hilang. Astagfirullahaladzim. Nah itu udah koordinasi di sekretariat waktu itu, di balai dusun sana. Makanya dari situ malamnya itu udah mulai dibentuk itu SAR. Jadi yang 4 orang yang berangkat Kamis sore itu seru pertama. Jadi saya ini kedapatan di seru kedua. Seru 2. Di situ kan ditata di pos balai dusun, karena ditata udah untuk menyisir evakuasi di Medan sana. Di malamnya itu malam Jumat udah kita koordinir, udah menyusun seru 1, seru 2. Seru 2 itu dari saya sih. Seru saya itu tepatnya di seru 2. Saya, Pak Breng, Pak Aldi, Cak Asep, Cak Eli. Ini. Seru 2 ini saya berangkat nih hari Jumat. Saya sebenarnya mau berangkat pagi, Mas. Waktu itu berangkat pagi maunya. Cuma ditahan dulu sama teman-teman. Karena apa? Karena ada potensi SAR Independen Banyuwangi, SAR Jember mau gabung juga ikut evakuasi Kopasar di Raung itu. Jadi sampai tertahan sampai siang saya berangkatnya itu. Sampai gelisah lah di situ. Ini saudara kita di atas kayak apa kondisinya kan belum tahu. Masalahnya belum ini masih statusnya orang hilang, bukan orang meninggal. Iya, bukan belum MD lah. Kalau orang meninggal mah tinggal ngevakuasi kan udah beres. Ini masih dalam pencarian. Masih 99% nih orang hidup kan kayak itu. Jadi di sana gelisah. Sempat ini juga koordinasi sama Jawo. Ini kan masih banyak Jawo. Ini potensi. Ini tim kita ini berangkat aja dulu. Logistik pembekalan sudah disiapkan semua ini. Tinggal berangkat kita ini. Akhirnya bersikuku di sana, debat lah sedikit. Akhirnya saya berangkat dengan 5 orang tadi. Jam berapa tuh berangkatnya? Aku berangkat jam 1 Mas, dari sini. Udah siang? Iya. Ya sambil agak kesel juga sih. Karena ini orang hilang. Iya. Bukan orang udah mati lah, meninggal gitu. Nah di situ dah berangkat. Jadi, itu naik badai kan, hujan udah gerimis. Aku jumpa sama suruh 1 ini yang naik Kamis sore itu, jumpa di bawahnya camp 3. Sambil tanya informasi teman-teman, mereka menyusuri di atas itu daerah mana aja, gali informasi di sana. Mereka bilang kita udah daerah ini udah diubek, kata orang sini udah diubek. Maksudnya udah disisir semua gitu kan. Oh ya. Berarti aku harus cari ke arah timurnya ya. Ya coba aja, siapa tahu di sana. Itu ceritanya. Lanjut sampai camp 6 itu Cemara Agung ya, kata orang sini Cemara Agung, Cemara yang paling besar di jalur pendakian Raung via Kalibaru ini. Sampai di sana itu kedinginan saya. Dari bawah udah pakai jas hujan saya. Kacau bener, hujan kan. Sempat buat api juga di Cemara itu sambil nungguin teman di belakang biar bareng-bareng karena udah mulai gelap juga. Sampai di camp 7 di malam Sabtunya itu saya jam 7 mendirikan tenda istirahat. Di jam subuh kita berangkat
dari camp 7. Nyampe di camp 8 ini sekitar jam 4 lah subuh. Jadi seperti biasa teman-teman mendaki summit jam sekian lah gitu. Sampai di bendera udah mulai terang gitu kan, kita lanjut gitu. Alhamdulillah waktu itu cuaca memang buka tutup tapi kabut, sinar matahari itu nggak tembus. Akhirnya naik sampai atas. Nah di ekstrim 4 baru tuh saya lihat tali tambangnya Ada di situ. iya, dan tali tambang itu pun dari angkor yang ujung sampai ke angkor bawah tempatnya Bile itu nggak cukup, Nggak nyampe. jadi mereka itu memang udah nekat. Ini real, saya nggak buka cerita karangan, enggak. Ini real bang, karena saya yang gulung itu. Jadi di situ kita menyisir lah. Sampai di Pahari itu kita mulai nyisir lokasi-lokasi yang sekitaran yang kita dapat informasi dari bawah. Bahwasanya teman almarhum ini saat diinterogasi dia sempat balik lagi terakhir itu ya, sempat balik lagi. Dia cuma mendapati sandal. Sandal itu diinformasikan dari puncak Tusuk Gigi itu sekitar 200 meter, 300 meter. Awalnya 200 meter bilangnya, 200 meter awalnya. Tapi pas di pencarian saya nggak dapat sandal itu. 300 meter itu, ya saya kan udah paham daerah itu ya kan, paham. Ini masa iya 300 meter ini daerah sini kok nggak jumpa-jumpa. Padahal itu yang nyisir kan orang 5 dengan gaya zigzag. Kiri kanan kiri zigzag gitu. Jadi akhirnya aku yang paling atas nih sama Mas Asep. Sempet naik udah paling ujung, bukan paling ujung sih, bawahnya Tusuk Gigi itu. Tapi kalau saya naik waktu itu 2 meter 3 meter, insya Allah saya lihat itu almarhum. Mungkin waktu itu kalau kedapatan ketemu waktu itu ya di hari Sabtunya itu mungkin masih ada nafas lah. Masih ada harapan lah. Masih ada harapan walaupun nifis. Gitu kan. Dan di situ saat dekat dengan lokasi itu saya balik karena saya melihat bekas-bekas yang udah diinjak teman-teman. Karena teman-teman waktu itu besar pencarian itu pakai sepatu api boot. Jadi tapak sepatu itu kelihatan banget di pasir waktu itu bang. Jadi feelingku mah, wah ini udah disisir kan, udah ada bekasnya. Udah pencarian udah sampai sini, pasti disisir. Apalagi informasinya kan dari puncak gitu, pasti udah diobrik-obrik lah, udah sampai sini lah. Jadi saya mutusin turun, turun melipir ke kanan, nyisir zigzag lagi ke kanan. Nah, yang namanya Cak Asep ini, dia kalau naik terus nih bang. Kalau nggak saya panggil, kalau nggak saya bilangin itu udah di area udah disisir, insya Allah sama rezekinya kayak saya. Malah kalau yang Mas Asep ini kalau dia lanjut, dia langsung ke titiknya. Kalau saya naik ke titik ini, dari aku balik naik 3 meter, aku jumpa ke sisi timur. Kalau yang Mas Asep ini kalau nggak saya tarik mundur, lurus sama almarhum di TKP. Langsung ya. Lurus hasilnya, lurus. Jadi turun lah, karena dipanggil kan turun. Karena bersikuku saya udah disisir di situ, karena bukan sepatunya udah sampai banyak gitu kan. Iya. Feelingku mah udah disisir. Jadi turun Mas Asep ini. Kenapa? Sempet tanya kan Mas Asep ini, kenapa? Loh, itu bukan sepatunya teman-teman semua, itu bukan sepatu gunung, itu api boot, saya bilang gitu. Udah di sana semua banyak, saya bilang gitu. Makanya aku balik nggak lanjut ke atas, soalnya kan ke Tusuk Gigi. Terus gimana? Udah kita sisir daerah timur ini aja, biar kita kumpul lagi sama teman-teman. Apalagi cuaca waktu itu jarak pandang parah, 7 meter 5 meter 10 meter nggak kelihatan orang dah. Tebal sekali kabutnya. Memang cuaca memang lagi ekstrim ya. Jadi kita nyisir ke arah timur. Ke arah timur tuh sempat pertengahan itu istirahat berlima. Rokokan, ngopi di sana. Sambil ngebayangin, enggak ini ngumpet di mana gitu. Ya sambil bercengkrama itu. Ya masih di benak kita itu, saya mah di tim itu kita berharap mereka almarhum optimis ini hidup ya. Hidup. Mudah-mudahan. Ya kepikiran juga namanya
siapa yang nggak manusiawi, sama-sama manusia kan kayak itu. Jadi dari situ habis istirahat disisir lagi. Zigzag kita ini berlima zigzag. Oke. Sampai turun ke bawahnya puncak 17. Di bawah puncak 17 itu ada vegetasi yang dominan ditumbuhi cantigi sama edelweiss. Nah di situ ada patahan sampai mentok bawah kan ada patahan kayu, dan di situ juga ada kubangan air kayak sumur bang, banyak banget airnya itu melimpah. Oh gitu? Iya ada beberapa titik, dalam airnya sampai biru banget. Jarang yang tahu tuh. Walaupun jauh siapa yang mau ngambil? Iya sih. Tapi si teman-teman sih juga mikir, wah ini kalau bisa ngambil di sini nih, bisa jadi aset katanya sih kan. Tapi siapa yang mau ngambil? Iya. Taruhan nyawa. Jauh itu turunnya. Jadi di situ sempat ini istirahat kita di air itu. Cuci muka, minum di situ. Sampai ada yang boker itu masih begitu. Cadewo lah panggilannya cadewo. Itu sampai boker di sana, tapi udah selesainya. Istirahat. Karena lihat ada cabang cantigi patah, saya sempat masuk ke daerah itu. Ke daerah vegetasi itu di bawahnya puncak 17 itu. Nah di situ nggak mungkin juga kalau memang ada orang ini sampai matahin cantigi edelweiss ini, pasti kan ada bekas kaki lah, bekas rumput-rumput yang udah roboh karena melewati kan. Ini nggak ada gitu, jadi mutusin balik, istirahat lagi di sana. Jadi akhirnya di situ istirahat, lanjut melewati jalur air yang menuju ke parit, namanya parit kalau di jalur pendakian ini parit ya. Sampai mentok di situ, istirahat lagi bercengkrama. Nah di atasnya parit itu di jalur ada titik yang belum disisir. Jadi masih punya inisiatif apa daerah sana ya, kata teman-teman ini. Iya kata Pak Alti, kata Mas Asep. Enggak, ya saya heran gitu. Masa kok nggak bisa ketemu loh? Apa diumpetin demit kah gimana? Ya tanda tanya Mas. Gitu. Siapa yang nggak namanya di alam liar kan? Siapa yang tahu? Kemungkinan apa aja bisa terjadi. Jadi karena penasaran, saya, Pak Aldi sama Cak Asep ngumpetin lihat titik yang belum disisir itu. Yang dua saya suruh tunggu di sana, berjaga-jaga kita kan. Kita sisir udah, nggak ada. Balik sampai ketemu berlima lagi di parit itu. Akhirnya kita mutusin balik karena cuaca sudah mulai gelap, mulai mendung tebal, gerimis juga. Ya kalau kita ngesar masa kita disar juga, nah itu kan susah. Jadi kocak. Iya di hari Sabtu itu ya. Jadi kita mutusin di tim itu suruh dua turun. Saat turun pun udah gerimis men. Cuaca sangat ekstrim waktu itu. Kabut tebal. Kalau memang kalau kita ngesarnya waktu itu jadi seru di atas itu, ada yang belum pernah ke atas, kayaknya kita malah berisiko. Ya untungnya udah pernah ke puncak semua gitu. Jadi untuk pemetaan di lapangan udah tahu gitu. Udah hafal medan lah. Ngopi dulu cuy. Seret juga ceritamu lo kan. Seret bos. Terus, sorry. Ini kopi raung nih, enak banget bro asli. Terus ya ketawa. Jadi kita sampai di tenda itu bang. Sampai di tenda udah mulai rame itu. Suruh 3, suruh 4 sampai suruh 9 itu. Sampai ada suruh berapa rombongannya. Jawo, Pak Her, Pak Widi, Pak Tosan, Joyo, siapa mana? Agus, Bagus, Jaya, Cak Ian, Cak To. Orang 9. Sampai mereka ini punya nyebutin wah Wali Songo, tim Wali Songo. Karena mereka sampai di camp 7 bersembilan kan. Nah di situ kan ada Pondok Rasta itu. Ya bivak seadanya. Jadi Pondok Rasta itu cuma dilingkarin flash sheet, mereka istirahat di situ. Sorry,
Kok unik Pondok Rasta? Ya biasa lah. Biasa. Santai. Oke, next. Ketawa lu. Ya, karena ya pendahulunya udah apa ya, memang udah menjuluki lah, udah pendahulu kita. Kalau saya kan regenerasi jadi pemandu di sini, itu regenerasinya Iya. mereka. Lanjutkan aja. Di sana udah mulai beberapa kru mulai penuh jam 7 itu, Bang. Jadi di jam subuh itu ada rekan yang berangkat duluan. Padahal di jam subuh itu sangat ekstrim udah cuaca. Mendung, gerimis, kabutnya tebal waktu itu. Jadi yang berangkat duluan ini 2 orang Surabaya, dan yang mereka ini yang menemukan. Jadi pesan mereka ini punya inisiatif, kita ingin mendirikan bivak di areal bawahnya Stream 4 Oke. di sana. Jadi mereka ini antisipasi untuk cuaca yang kurang memungkinkan, kita akan balik ke titik ini katanya. Itu namanya Mas Arif sama Mas Kacau. Julukannya Arif Wijaya, itu orang ras adventure, senior juga di pemanduan Raung Via Kali Baru ini. Dan Mas Kacau itu timnya. Nah di situ mereka sempat bikin bivak. Jadi tim 9 ini, saya ini kan seru 2. Malamnya itu sebelum berangkat ya kita sempat bincang-bincang. Kok bisa nggak ketemu kayak ini? Di mana? Ya di otak itu cuma adanya tanda tanya aja, Bang. Tanda kayak itu. Malam itu mutusin juga sih, mau berangkat ndak, mau ngulangin ndak. Tapi karena saya ada rasa penasaran dari orang 5 ini, saya ini sama Pak Ali, gimana kalau kita lanjut katanya. Kata Pak Ali, wah aku sih oke-oke aja, siap aja. Aku masih penasaran kata Pak Ali. Sama, siapa yang nggak penasaran, saya bilang gitu. Apalagi kita nyisir sampai kayak itu sedetail mungkin lah. Ada goa di batu kita lihat sampai kita ke bawah, siapa yang nggak penasaran? Aku mah penasarannya gini, sambil ngobrol nih ya. Seumpamanya pas ketemu, pas di tempat yang kita sisir, apa nggak tanda tanya ke kita? Kan kayak itu, berarti kan diumpetin. Ya, kan kayak itu. Karena rasa semakin penasaran, paginya gabung lagi naik, Mas. Balik lagi. Balik lagi saya, manusiawi. Ya jiwa sosial lah, kita harus punya jiwa kemanusiaan. Iya sih, tapi Karena yang dicari ini saudara kita juga kan. betul. Tapi gue salut sama stamina lu cuy. Gila lu. Namanya ya jangan jadi potensi kalau nggak mau dipacu tenaganya, Bang. Kan kayak itu. Gua demen nih. Jadi di paginya itu tim 9 udah kumpul lanjut kan. Kita mutusin lanjut, saya sama Pak Aldi lanjut. Gabung lagi. Jadi 9, 10, 11 sama saya. Sampai atas itu ke batas vegetasi, kita sempat mendirikan tenda. Kita mendirikan tenda di sana sembari makan di sana. Kita masak mie, sempat makan mie di sana. Habis itu sambil ngontrol cuaca, karena waktu itu ada tim yang masih kurang fase, walaupun udah pernah muncak, tapi kita masih was-was juga, karena masih ada yang baru-baru juga di pendakian puncak. Nggak semuanya tim punya jam terbang yang sama ya. Oke. Tapi untuk potensinya sangat bagus, saya jungi jempol potensinya. Di situ kita mantau-mantau pergerakan cuaca sambil baca situasi lah ya, baca situasi. Karena kalau kita mau lanjut dengan kondisi yang buruk, kita ini tim SAR, jangan sampai di SAR, tetap kukuh dengan pendirian itu kan lucu nanti, masa tim SAR di SAR kan lucu. Akhirnya sekitar jam 7 cuaca udah mulai membaik, angin gak terlalu kenceng, tapi tetap kabut, Bang. Kita lanjut. Entah jam 7 apa jam 8, jam 9 saya lupa sudah ya. Karena terjadinya kan 2018 kayak ke detik ini masih ingat-ingat, itu masih bersyukur ya. Karena tidak akan terlupakan, itu sejarah bagi saya gitu kan. Sebagai jadi potensi di sini kan. Kita lanjut di stream 1 itu licin, Bang, karena basah kan. Karena waktu di stream 1 itu kita harus, biasanya kalau bawa tamu kita harus bawa perlengkapan safety lah.
Kalau mental baik mah, kalau potensi beda lagi ya. Tanda kutipnya kan beda lagi kalau potensi. Sampai lanjut di sana sampai titik stream 4 kita turun pakai webbing. Kita nggak bawa karmantel waktu itu, webbing. Sampai turun di stream 4 udah turun semua, Nah, Mas Arif ini sama si Kacung udah kemas-kemas. Ternyata mereka ini kalau tidak salah udah buat laporan ke bawah bahwasanya survivor udah ditemukan. Sudah ditemukan saat itu. Nah saat kita kumpul, yang namanya Pak Tosa ini ya biasa lah, namanya di orang lapangan asik-asikan bercanda kan biasa kan. Kata Mas Arif, gimana? Kita kan tanyain, udah ketemu Dip? Udah Pak. Ya kalau ketemu ayo udah bungkus, nyusahin orang aja, bawa pulang udah gitu. Loh Pak beneran Pak? Ya yang bener Dip, kata Pak Tosa nih. Loh bener Pak, ini kita kasih tahu waktu itu diambil pakai GoPro. Oke. Pakai GoPro, kasih tahu. Innalillahi. Kaget semua kan. Bener. Des. Daerah mana? Jalur lama. Ngegas langsung. Bilang jalur lama, ketemu di jalur lama. Ya udah kita evak. Ya, naik. Itu yang dari 13 orang itu ya. Saya duluan sampai ke titik. Semangat banget. Semangat Bang, karena masih penasaran kan dengan cerita yang kemarin kita menyisir itu. Masa ya di jalur ini kan. Makanya jalur lama berarti di atasnya aku kan gitu. Nah sampai kita berseberangan aja. Survivor ini ada di sisi timur saya balik di bawah saya. Andai kata di hari Sabtu Seru 2 ini naik, ya rombonganku naik, aku naik 3 meter aja, 3 meter 2 meter lah, insya Allah kelihatan Mas almarhum. Paling dikit banget bedanya ya. Iya, sama dengan Mas Asep yang tak tarik mundur itu, yang biasanya dia kalau naik terus dia langsung ke survivor. Kalau Mas Asep itu tembusnya dari bawah, kalau saya di sebelah sini, saya ini di sebelah baratnya, ginilah. Saya balik di sini. Saya andai kata naik 3 meter aja, kelihatan ya survivor. Nah di sini saya karena apa ya? Saya sampai duluan kan di atas, saking semangatnya. Sampai di atas, saya nggak berani langsung ke almarhum survivor. Di sini saya mikir, sedih campur aduk di sini. Bengong, mikir. Gini aja, sampai ditegur sama namanya Cak Woeng. Kenapa kamu? Aku balik di sini, sedih saya, nangis saya di situ. Kalau ini tak pakai mental, nggak mau nangis saya. Kalau ingat sedih nanti. Saya balik kemarin Cak, aku balik di situ. Andai aku naik sini, kan ketemu kemarin. Mungkin masih ada apa ya? Ada kesempatan lah, harapan. Gimana ya? Masih ada kesempatan, apakah masih hidup? Harapan masih ada harapan. Udah jangan dipikirkan kata Cak. Tapi Kak, ya aku balik di sini kemarin. Cak Asep tuh balik di sana. Kenapa nggak rezekinya nih kemarin? Saya bilang gitu. Lillahi ta'ala saya bilang kayak itu ke Jawa. Jawa itu masih ada. Cak Jarwo itu masih ada. Ya udah, berarti kata Jawa ini, Cak Jarwo. Berarti ini udah nasibnya meninggal di gunung. Setidaknya kamu sudah berusaha. Ya iya Cak, aku tetap bersikuku. Kenapa saya nggak naik aja? Kenapa saya gara-gara lihat bekas kaki seru pertama ini saya balik? Sampai teman-teman kumpul semua. Mana itu Pak? Temu kan? Gimana? Ya udah bareng-bareng kita ke survivor. Bareng-bareng. Allahumma. Bareng-bareng ke TKP. Nah di situ kita nggak ada kantong mayat waktu itu. Nggak ada kantong mayat. Jadi
sebelum kita evak dari TKP ke tempat yang lapang. Itu sebelum ini, mohon maaf, mulut kan menganga, diikat dulu pakai Oh, ditutup dulu. Oke. ditutup. Posisinya gimana tuh dia tuh saat itu? Itu gini. Kalau nggak salah tangan kanan di sini, tangan kiri ini masuk di celana, kedinginan. Oh iya, nahan dingin. Iya, pasti. Kelaparan juga pasti ada. Iya. Nah di situ habis diikat, dikerumunin kan, dari 13 orang aja itu, 13 orang aja. Dari situ udah mulai diangkat. Flysheet sendiri udah ditaruh di tempat yang lapang. Kita angkat bareng-bareng di situ. Posisi di atas ini ada Pak Tosan, Pak Widi, Cak To, Cak Ian. Aku pokoknya mopong betis, daerah betis. Kaki ya. Ya. Sorry, apakah ada luka saat itu? Waktu itu saya nggak lihat ya. Kita nggak buka celananya, nggak buka ininya, nggak. Cuma pas sampai kita ya sewajarnya orang meninggal gimana, kita jagung kita ikat pakai udengnya Pak Tosan itu. Masih ada itu orangnya kalau nggak percaya. Diikat biar nggak nganga kan, diikat terus tangan diginiin, baru itu diangkat. Nah habis diangkat, kalau udah ditaruh di flysheet nih, dirapangkan di flysheet, baru kita kemas. Nah di situ saya belum nggak lama kemudian, kalau nggak salah itu saya mau ngerokok, itu ada bercak darah. Oh, bekas ngangkat ada darahnya. Iya. Berarti daerah kaki ya. Oke. Itu saya pakai jaket oranye hitam. Jaketnya masih ada, jadi kenangan bagi saya itu. Jaketnya masih ada. Kok ada bekas darah? Apa luka ya? Gitu aku. Ini ke darah, anyir gitu dah bang. Iya. Ada darah kena Air. apa dingin kayak itu kan anyir. Iya, anjir tuh. Gimana lagi? Nah di situ dah mulai kita kemas, kita bungkus dengan flysheet warna biru apa yuk? Biru langit gitu. Iya kayaknya. Pokoknya lebih cerah dari ini, biru pokoknya. Jadi kalau ingat warna-warna itu masih ada di benak saya itu. Kita bungkus. Nah di situ baru kita evak. Evak turun. Itu pun cuaca masih kabut. Jarak pandang nih 10 meter, 5 meter. Kayak itu aja. Kebayang sih Puncak Raung. Ya. Dan proses evakuasinya itu kan kita bopong kiri kanan, kita pakai webbing bergantian sama tim 13 orang ini yang jadi satu tim di atas. Kita bopong, ada batu nih, kiranya bokongnya kena batu kita angkat gitu. Oh, dijaga banget ya. Gantian lah, Nggak sembarangan. Iya. Istilahnya kita karena apa? Kita akan mati juga gitu kan. Bener. Kita menghormati. Bener. Ya di situ kita ya apa ya, ada sedih, ada bangga, ada canda tawa, pokoknya campur aduk di sana. Di sana itu campur aduk. Sampai dievakuasi gantian kan, sampai terakhir itu aku diamanin, Mas, ini Mas tuntun di depan cari jalur yang enak, yang enggak rawan ini batuan lepas. Oke, melipir saya, melipir arah ke kanan, arah ke barat. Melipir ke arah ke barat, itu kan cuaca sangat kabut bang, tebal kabutnya, karena jarak pandang kita itu sangat terbatas gitu. Nganan, pas ada angin kebuka, kelihatan tuh dinding. Jadi dari stream 4 itu kelihatan banget punggungan itu kebuka. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Ini kalau nggak ada punggungan ini, nggak ada angin seumpama, bisa jatuh semua ini gitu. Saya mikir. Nah, Mas Arif Wijaya ini tanya, aman Lur, aman. Tapi walaupun saya merasa udah salah jalur gitu, aslinya bukan salah jalur, itu jalur lama. Aman saya bilang gitu. Oh ya wes, nek aman gak apa-apa. Ya, saya bilang ke Mas Arif, kita tinggal nembak aja turun lurus Mas. Itu kan parit, naik webbing nanti, gitu aja. Dan di situ juga jalurnya lebih aman. Amannya tadi saya evakuasi itu kan kita nih kan dibopong di tenteng kan. Lebih aman karena batuannya nggak mudah lepas waktu itu. Jadi gitu. Ada faedahnya juga kabut itu mengarahkan ke sana sampai ke bawah itu
batuannya masih kokoh gitu. Jadi lebih mempercepat proses evakuasi itu. Sampai di stream 4 kita istirahat dulu itu, istirahat. Sambil lalu itu kita kelaparan, komunikasi sama tim yang di bawah yang banyak, minta makanan di camp 9, minta bantuan seru lagi yang ke atas karena kita udah kewalahan juga. Kelaparan iya mas. Dingin banget pasti. Iya. Jadi di atas itu nggak putus sama sekali. Kalau komunikasi sama seru yang di atas, yang seru di bawah, yang camp 7, camp 9, sama yang di sekretariat itu nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya. On time tuh di bawah itu. On time banget. Akhirnya logistik buat lu pada dibawain? Iya, dibawain ke camp 9. Jam 9. Karena kita udah kelaparan banget. Ya bukan kelaparan, lapar lah ya. Di stream 4 itu kita kan evakuasi nih. Dia kan stream 4 sekarang udah jadi kecerukan ya, awalnya cuma gundukan gini, itu membelah bang, jadi kayak aliran air gitu. Oke. Nah di situ kita langsir itu, kata orang sini semutan gitu kan, oper-operan dari bawah ke atas, oper-oper gitu. Oke. Di situ kita cuma pakai Webic, Nggak bongkar mantel? nggak ada. Berat kan? Iya. Karena kita butuhnya cepat waktu Benar, itu, benar. terburu-buru juga. Sebenarnya tidak recommended, tidak direkomendasikan. Kurang safety lah. Iya. Ya gimana lagi? Darurat. Jadi di situ di paritnya stream 4 itu yang sekarang udah jadi parit, itu isi orang 14 sama survivor. Jadi kita tim 13 ini yang bawa ada yang pilih juga. Jadi kita naik dulu nih, menata di stream 4 yang kemiringannya gini, yang kiri kanan jurang. Jadi almarhum itu ya dibopong kiri kanan gini, lewat tengah gini, gantian gini, estafet, semut lah kata orang sini. Hebat sih lo semua, bener, gokil. Hebatnya itu apa ya? Ya semua karena ketukan hati manusia sih, manusiawi. Kita lahir di dunia ini menjadi orang yang sempurna. Kita diberi pikiran, diberi hati kan, kayak itu untuk berpikir gitu. Ya kalau kita nggak punya jiwa kemanusiaan, mati berarti kita. Kayak itu aja. Bener. Nah di situ sempat bersitegang sama di tim 13 nih, saat evakuasi ini. Sampai di tengah kan putus itu. Kan udah mentok, nggak ada tim yang di atas. Woi maju, siapa yang di depan nggak ada, teriak yang di bawah. Woi, ya nggak bisa. Aku bilang kan, itu almarhum taruh dulu di tanah, yang lain naik dulu, baru bisa jalan. Kan udah mentok bang. Iya. Kan udah mentok, nggak bisa jadinya. Jadi paket ditaruh dulu, yang lain jalan dulu ke atas sampai ke titik paling atas di areal datar, area angkor. Sampai situ. Jadi lanjut lagi, langsir. Nah, di situ kita sembari belum sampai di atas, tim dari bawah udah ada yang mau sampai, udah kelihatan dari stream 4 itu. Udah ada di pelipiran, jalur pelipiran, sambil bawa pikulan. Karena di atas kita awal itu kita nyaranin minta bantuan logistik, rokok segala macam, air, sama yang mau naik suruh bawa pikulan, bawa kayu. Itu pikulannya kayu bang. itu disusul yang sampai duluan itu tim bantuan itu ada Cak Sugeng, ada Hamzah, ada Kancil. Kancilnya ada di belakang. Sugeng sama Hamzah ini tim independen SAR Malang. Tim Kancil ini tuh kalau bagi teman-teman yang kenal Bamanan udah nggak asing. Itu tim SAR Kancil itu. Hebat mereka ya. Hebat mereka. SAR independen itu. Jadi tim ini kalau ada bencana selalu tampil. Dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Hebat. Biaya sendiri. Kenapa Kancil ini sebutannya Kancil? Kata Mbak Manan. Pikirku mah di tim ya, nggak taunya anjing. Kalau nggak salah tuh anjingnya ya dinamai Kancil.
Karena anjing ini pintar banget mencari orang-orang yang hilang itu. Survivor itu. Oh gitu. Ceritanya kayak itu yang aku dapat dari tim kancil ini. Pakai nama anjingnya. Iya, dinamakan tim kancil. Itu manut banget anjing. Udah pinter lah. Ibarat kalau di dunia kesatuan Polri kan ada namanya anjing pelacak. Canine. Anjing pelacak itu. Iya. Nah, ya hampir. Padahal itu sama lah. Itu padahal anjing lokal. Anjing lokal. Cuma tapi pinter loh. Tapi setelah nggak lama aku cerita sama Bang Manan, si kancil ini ada yang ngeracun katanya. Oh, ada yang ngeracun Di Malang. Itu sangat disayangkan. Itu satu tim sedih semua. Karena kancil ini, anjing pintar ini sangat berjasa lah. Saya pun juga terpukul dapat kabar kayak itu. Kenapa kok bisa gitu kan? Ya anjing kayak ini kan anjing pintar. Anjing berguna. Ini Cak Sugeng sama Hamzah ini kan udah sampai. Nah di situ baru Cak Sugeng sama Hamzah ini dari tim kancil kan bawa pikulan sama matras. Baru di stream 4 itu di atas dipeklet ulang, ditata ulang, diikat ulang. Di situ berbincang-bincang udah. Pokoknya seneng bercampur sahdu lah di sana. Ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya itu bercanda untuk mengisi suasana, sedihnya kita menemukan survivor dengan kondisi kayak itu. Itu aja sih. Akhirnya terakhir ente mengevakuasi jenazah sampai di pos berapa itu? Kalau kita masih dibopong pakai flash sheet dengan webbing, kita sampai stream 4 kan. Habis itu kan dilanjut pikulan. Nah, karena seperti tadi yang saya bilang, kita tim yang bantu kita itu saya suruh bawa ini, tim yang ke atas suruh bawa pikulan, entah kayu apa, penting buat pikulan gitu untuk memudahkan evakuasi ini. Karena tidak mungkin kalau kita lewat jalur Shirathul Mustaqim kita bopongan kiri kanan, nggak mungkin kan. Yang ada malah tim SAR dievakuasi nanti. Mungkin makin lebih lama Bang. Jalurnya cuma semana sih itu ya kan? Ya lebar lah, cuma nggak bisa lah buat orang dua nggak bisa. Orang dua nggak bisa ya. Udah ditata ulang, diikat, baru tuh di ini pikul. Modelnya berarti pikul babi gitu ya? Iya, pakai kayu. Pakai kayu ya. Kayunya berat itu, segini loh kok kayunya. Iya, takut patah. Itu yang bikin ini ya, pas waktu dipikul ya. Kita teriak histeris waktu itu. Teriak histerisnya tadi, yang mikul ini kan depan belakang. Kalau kita arah pulang, kalau di konten-konten teman-teman tuh banyak kan jalur ada agak nikung. Iya, nah di situ namanya pikulan kan depan belakang jauh-jauhan. Yang depan ini belok sekalian. Oh, yang belakangnya begini. Iya, kayak kepang tol. Wah, di situ teriak orang. Wah. Itu jurang loh. Iya. Woi. Kata yang depan, maaf, lupa. Ya enggak, inilah kan fokus sama jalur aja. Kita mikulnya fokus sama jalur aja. Teriak histeris di situ. Woi. Jantung berdebar itu kalau di situ. Itu kalau memang pas nauzubillah min dzalik, seumpama jatuh, dua-duanya jatuh itu. Benar. Yang depan itu ke kiri, yang kanan, yang belakang ke kanan. Iya. Yang belakang ke kiri, ke iya. timur. Yang depan ke barat. Waduh, itu asli. Pelan-pelan aja. Iya Cak. Naiklah, aman. Sampai di atas istirahat lagi, nggak langsung nggak. Berat Mas. Mana lagi cuaca kayak itu dingin. Itu gerimis itu waktu itu, kabut gerimis. Sampai akhirnya kita melipir di pelipiran tuh pelan-pelan banget di pelipiran jalur Shirathul Mustaqim. Sesusahnya jalur Shirathul Mustaqim itu. Kita lewat pelipiran itu pelan-pelan banget. Namanya pelipiran kan kita di kemiringan seperti ini kita motong kompas kan. Namanya pelipiran itu jalur pelipiran. Di situ kita pelan-pelan banget evakuasi sambil pikulan juga kan sangat berisiko. Jadi kita hati-hati di situ. Tapi maaf waktu itu belum berbau ya? Ya cuma bawa anyir gitu. Anyir darah yang keluar aja ya? Segar kok. Alhamdulillah meninggalnya almarhum ini tidak meninggalkan misteri apa.
alhamdulillah husnul khotimah matinya. Amin, amin, amin. Kalau kebanyakan kan mungkin gentayangan, tidak seperti yang mereka ceritakan di konten-konten orang. Alhamdulillah saya sendiri yang merasakan selama di Raung nggak ada jahil-jahilnya, nggak ada, husnul khotimah banget. Amin. Mungkin senang bisa pulang, mungkin karena Iya. senang. Bunga mas, cuma gini sih, kayak gini aja pas meninggalnya posisinya, nggak pas gini. Enggak. Matinya bagus, meninggalnya itu bagus. Kayak apa ya? Dia udah ridho gitu, ridho karena Allah, dia memang ajalnya di situ. Amin, amin. Mungkin gitu lah. Sampai sebelum sampai camp 7 itu dari atas udah kan dipantau juga dari sekret. Setiap di jalur tuh, woi rame pokoknya namanya hati itu. Jadi sebelum sampai camp 7 itu kita minta bantuan juga. Yang di camp 7 harus naik gerakan karena udah malam. Udah malam. Sampai di camp 7 ini sekitar jam 10. Oke. Jam 10. Paket kita taruh di sisi timurnya Pondok Asta. Taruh di sana. Nah di situ kita makan lagi. Lapar mas. Makan itu udah makan dingin, nggak kerasa dingin udah di situ udah seneng campur aduk. Nah, pakai udah sampai di sini kita udah enak, lega banget karena yang susah itu dari atas. Iya. Karena di Raung sendiri itu dari camp 7 sampai 9 memang agak menukik ya, dengan jalur yang lama gitu. Jalur yang lama itu lebih dominan kita melipir ke arah ke sisi timur, sisi barat. Jadi jalurnya itu naik turun gini. Naik turun kiri, kalau arah naik kiri jurang dulu itu. Pas ke kebakaran ini aja dipindah jalurnya ke sisi lebih aman, sisi kanan. Kalau sisi kiri menyala Saat summit aja menuju camp 9 dibutuhkan waktu 3 jam sampai 3 jam setengah normal. Lanjut ya. Paket ditaruh, kita makan di camp 7 itu rame dong. Rame. Potensi seru-seru itu udah sampai di sana banyak. Yang membantu kita buat besok juga kan. Tapi di tim 9 ini ada satu habis makan kan, habis rokok. Kita kayaknya kalau lanjut besok ini, kalau kita di sini habis, kita hancur badan kita kan. Nah iya pastilah. Udah dari atas kita mikul kayak itu, pastilah. Aku kayaknya turun malam ini katanya, yang satu kayaknya turun malam ini. Ada yang bersuara, ayo kalau turun. Nah, dari tim 9 yang naik waktu itu, turun 9 lagi. Cuma dari tim 9 itu ada 2 yang masih nunggu di camp 7 buat besok. Akhirnya tim saya ini, saya mutusin turun di jam 10 kalau tidak salah ya. Kalau udah jam 10, jam 11-an lah saya turun waktu itu. Itu turun sempoyongan. Dari saya ini jadi tertawaan teman-teman. Kenapa? Nabrak kayu, tiung, benjol sampai sini. Ngantuk asli itu. Nah di situ pas kita rencana mau turun ya, nggak bawa pembekalan. Wis aman mas. Di camp 4 itu ada tim SAR. Di camp 4 itu ada tim SAR. Nanti masnya bangunin aja kalau cuma butuh kopi, mau makan. Mereka ada. Tim logistiknya ada juga. Di camp 3 ada juga di sana tim SAR. SAR Surabaya kan, yang Surabaya sini kan jauh. Mereka itu nunggu di sana. Tim SAR Surabaya nunggu di sana. Di situ dah. Di camp 4 kita ngopi di sama tim SAR. Tapi nggak lama, habis itu jalan lagi ke camp 3. Nah lagi di camp 3 itu itu dah langsung disambur sama teman-teman. Karena udah dapat informasi dari HT kan bahwasanya ada 9 orang turun. Nanti bawa ten ini siapkan lah. Nah di situ dah kita sampai. Gimana mas? Aman udah pakai di camp 7. Mau kopi, cemilan, guys, enak udah di situ, ya. Di situ kita sebelum menuju ke camp 3, kita jumpa sama
potensi lokal yang ingin membantu proses. Relawan lokal ya. Itu sekitar ada berapa? Belasan orang, tidak salah. Itu kita salipan di Cemara, jalur datar itu. Di situ dah. Tapi mereka ini nggak lanjut ke Camp 7, mereka stay di Bayang. Nunggu di situ. Ya, dengan perlengkapan bivak di sana. Karena istirahatnya nggak lama juga kan udah malam juga. Jadi mereka itu cuma mendirikan bivak pakai flashlight di sana. Di situ ya tim potensi yang ke atas itu memberi informasi bahwasanya di Camp 3 ini ada tim ini. Oh ya, tadi di HT udah dengar kok. Ya udah, sampai di Camp 3 kita lanjut. Langsung disambut. Jadi istirahat di sana dulu. Terus lanjut dah turun habis itu. Sampai di sekretariat. Kita langsung ke sekretariat. Saya nggak langsung pulang ke sekretariat. Di situ sembari cerita sama tim relawan yang stay di sekre, cerita kayak ini. Sampai akhirnya satu persatu teman-teman tuh pulang dan akhirnya saya pulang juga. Dan besokannya saya ke sekretariat lagi. Asli waktu itu turunnya di tim Wali Songo ini yang turun. Di situ memang udah sepakat kita no comment dengan mengenai yang ada di atas. Oh gitu. Pertimbangannya kenapa tuh? Ya takut dibuat bahan cerita sama orang-orang yang tidak tahu ceritanya. Seolah-olah dia ada dan macam-macam lah. Jadi kalau ceritanya si A si B ini nggak bakalan sama kan. Jadi kita udah sepakat di situ tutup mulut. Yang pas paginya itu ya bikin dosa banget ya, guru ngaji saya itu. Kenapa? Tanya kan, kok bisa? Saya tutup mulut kan, no comment. Iya, guru ngaji saya tanya kayak itu kan, kok bisa? Saya tutup mulut, saya nggak tahu. Iya, ya saking sepakatnya lah gitu kan. Ya, karena tadi takut ceritanya narasumber yang ini beda gitu. Nah ini menarik nih, mengenai itu. Sempat ada yang tadi cerita apa? Yang lu di media sosial ketemu orang yang seolah-olah bercerita padahal itu ceritain tuh, itu keren tuh. Itu pas nganter siapa saya? Yang akhirnya lu screenshot itu. Oh itu di grup. Iya di grup itu seru tuh. Lah pas paginya itu kan zaman itu aku pegang HP Samsung J2 Pro. Aku kan masuk di grup-grup pendaki ya. Nah di grup itu ada adminnya nge-share foto survivor tanpa di zoom. Tanpa di zoom. Saya komen. Nggak di blur. Enggak. Iya. Mukanya jelas banget. Saya komen nih adminnya itu, saya komen langsung. Kita nggak usah menyebutkan namanya ya. Iya. Langsung saya komen. Kenapa foto ini disebarluaskan tanpa di zoom? Terus kalau almarhum ini, andai kata ini keluarga kalian, di-share-share seperti ini, disebarluaskan tanpa di zoom, gimana perasaan kalian? Saya bilang gitu. Boleh nge-share, setidaknya mukalah di blur. Ada etikanya. Iya, ada etikanya. Di situ langsung dihapus. Nggak lama di grup itu, proses evakuasi udah selesai, udah turun. Udah ikut paket udah ikut ambulan. Nggak tahu ke puskesmas apa ke Krikilan, saya nggak tahu waktu itu. Di grup itu ada yang nge-share video. Nge-share video dengan caption proses evakuasi survivor dari puncak tusuk gigi. Sedangkan video itu sendiri itu diambil sebelum menuju ke Camp 3 arah pulang. Saya tahu betul, saya Kamsi kan. Tahu betul, saya komen di situ. Perasaan ini bukan di puncak sejati, Bang Mas. Perasaan ini di area menuju ke Camp 3 arah pulang. Nah di situ dia ngotot, nggak mungkin nggak terima lah. Malu. Nggak terima. Tuh Mas, ya mungkin teman-teman kalau masih di grup itu, kalau masih ingat pasti bakalan ingat dengan kata-kata itu. Grup Facebook nih ya? Bukan Mas, WA itu. Oh grup WA? Tapi banyak. Oke. Jadi aku komen kayak itu. Loh Mas,
kalau masnya si anak ini ya kok ngomen, Mas, kalau masnya pengen tahu kronologisnya dan cerita detailnya, sini Mas sembari ngopi bareng, nanti saya ceritain kronologisnya gimana. Wih, jancuk, Jadi panas. Gak apa-apa, slow aja. jancuk, ngegas lah di otak langsung penuh. Ini yang pertama emosi gara-gara adminnya si grup ini nge-share foto survivor nggak di zoom. Satu. Kedua kalinya yang ini malah bikin caption kayak itu dengan videonya nggak sama. Dan mengatasnamakan juga ngajak saya ngopi, ingin menceritakan secara detail kronologinya gimana. Soalnya dia yang paling tahu. Iya, sedangkan saya yang evakuasi almarhum dari TKP gitu. Jadi di grup itu saya kasih penjelasan. Mohon maaf Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Samsi, saya orang lokal dan potensi Gunung Raung. Saya pribadi, saya dari 13 orang yang evakuasi dari TKP, satu persatunya namanya saya tahu. Salah satunya saya di grup itu. Langsung mungkin ya di sana terpukul malu lah di grup Mas. Itu ratusan orang kan di grup WhatsApp itu. Udah malu kan mungkin. Japri dia WA pribadi. Duh Mas, Masnya orang sana kah? Kenapa nggak bilang-bilang Mas, katanya di Japrian itu. Kopi Raung kan enak Mas, kan enak kemarin kalau bisa ngopi bareng. Jancuk nih orang ini. Iya Mas, orang potensi lokal tapi tak screenshot, tak taruh di grup itu. Malu lah. Wah, malu diserang itu sama temen. Iya. Ada yang bilang ini jual muka, ini cari muka kayaknya. Asli malu itu. Karena nggak lama itu keluar ya dari grup, diserang sama temen. Iya Bang. Iya. Ya kita yang ya bukan sombong, kita yang susah payah gitu. Evakuasi dari TKP 13 orang. Sedangkan dia bikin caption kayak itu, malah saya yang evakuasi dari TKP mau diceritain kayak itu. Kebalik enggak? Salah orang dia. Salah orang dia. Kejancuk. Itu bikin emosi banget itu. Bikin emosi banget. Tapi saat ya kasihan juga sebenarnya kan. Malah ya padahal dia niatnya dia baik juga, di sini juga sempat ikut-ikut juga waktu evakuasi. Waktu evakuasi dia akan ikut berkecimpung juga. Cuma karena saya emosi dia bawa nama kayak itu, nggak terima saya. Ya saya dia ngambilnya dari TKP 3 malam di atas, 2 malam, 3 hari di gunung. Ya itulah, kadang-kadang ya ada ya orang yang pengen show off nggak pada tempatnya gitu. Ya kesannya saya itu apa? Saya berangkat Jumat, sampai camp 7 kan malam. Jumat, Sabtu pencarian, Minggu evakuasi, Minggu, Senin subuh turun. Apa enggak meletri awak? Malah dia bikin cerita kayak itu dengan ingin menceritakan sedetail-detailnya. Wih, jancuk. Nih orang nih maunya apa? Mau cari muka bukan tempatnya di situ. Akhirnya sampai keluar dari grup dia. Mungkin dia pilihnya gini Mas. Pilihnya dia ya di grup itu nggak ada orang sini. Karena dia ada orang-orang di situ aja gitu kan. Kalau bahasa Jakarta ya dia mau ngagul. Karena dia ikut Iya. Mosok yang paling berjasa di situ. Iya. Ya mungkin karena dia salah satu orang yang di grup itu yang antusias ikut pasar waktu itu. Jadi bikin caption kayak itu. Ya bikin malu sendiri jadinya. Iya. Ngaco. Andai kan dia juga nggak sok mau mengeguruin kan Mas juga nggak emosi ya kan, masih santai aja ya kan. Jadi kalau di evakuasi dari camp 7 keesokan harinya di hari Senin itu, saya udah nggak tahu karena saya turun duluan di malam Senin itu. Udah beda tim lagi yang evakuasi ya. Karena apa? Saya mutusin turun duluan. Kalau kita nggak turun, kalau masih mikul lagi, remuk badan kita. Iya, wah. Ini Raung, Cuk. bukan gunung yang ya untungnya 5 jam nyampe. Untungnya waktu itu ya dari 9 sampai bawah camp 7 itu. Potensi yang mikul itu asli kulit kayu.
Saya juga kuli kayu, bisa kuli kayu kan, kuli. Jadi terbiasa. Cuma itu kerasanya bang, 3 hari nih pinggang nih kayak diginiin, duh sakitnya naudzubillah. 3 hari ini jalan, aduh, gak masuk rumah sakit untung waktu itu. Jadi keesokan harinya itu di hari Senin, camp 7 ke bawah udah nggak tahu saya. Sama, kalau untuk cuaca sama, hujan juga waktu itu. Untuk ambulan sendiri ada di ujung sini. Oh, sampai ditaruh di bawahnya pohon binusan sana. Tapi akhirnya pada kesimpulannya, maksudnya jelas ya, nggak ada yang misteri dari kematiannya. Artinya dia memang kemungkinan kematiannya satu yang pasti hipo ya kan? Oh, keseptian tidak ada. Ya mungkin dia agak ada terjatuh, ada terluka juga ya. Ya mau safety ya pakai sandal deh. Jas hujan enggak pakai. Oke. Gimana mau dibilang safety? Nah itu Mas, maksudnya kan di sini biar yang pada nonton ini juga paham gitu. Kalau maksudnya jangan pernah meremehkan gunung, misalnya pakai sandal, faktor safety kurang, atau minimal mungkin dia pernah atau segala macam. Justru kan gunung-gunung yang dianggap pernah ini justru malah jadi bahaya karena dia jadi ngeremehin. Iya. Ya kan? Satu juga gunung yang sulit didaki, sebenarnya itu gunung yang sulit didaki lebih dominan angka kecelakaannya itu berkurang dibandingkan dengan gunung yang mudah didaki. Karena image dari pola pikir mereka itu gunung yang mudah didaki ya kelasnya ini ya bisa meremehkan. Kalau kelasnya udah dibilang sulit, manajemen harus benar-benar tuh pasti safety Bener. persiapannya banget. Dan pendaki-pendaki yang ya maaf ya yang mungkin kurang jam terbang mikir 2 kali ke situ ya kan? Iya. Ya alhamdulillah Mas, untuk saat ini di dunia pendakian ini alhamdulillah sudah banyak menteri yang memudahkan mereka untuk ke gunung ini, itu dah. Ada faedahnya juga. Oke nih, Mas nih, sebelum kita tutup segmen ini nih, pesannya Mas nih, karena gini, penonton gue nih jujur aja banyak juga yang mendaki dan kelihatannya juga banyak dari mereka masih pemula. Supaya kejadian-kejadian kayak gini ini nggak pernah terjadi lagi, nggak hanya di Raung ya, di seluruh gunung Indonesia. Pesan Mas terhadap mereka apa sih yang mau pada naik gunung ini? Pesan saya buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian di gunung manapun, persiapkan fisik, mental, dan safety di pendakiannya. Puncak hanyalah bonus, pulang dengan selamat, itu yang luar biasa. Mantap. Dan terima kasih buat Pataga yang sudah merintis jalurnya, sangat keren. Berkat kalian, seluruh elemen pendaki, penikmat alam, penikmat ketinggian bisa menikmati jalur rintisan jenengan. Sehat selalu, sukses selalu untuk tim Pataga. Saya sangat bangga karena dari zamannya saya SD, setiap tim lewat di depan sekolahan itu udah jadi kebanggaan. Kapan saya bisa kayak itu dulu? Ya, bener, keren banget. Karena mereka kan jalan kaki dulu, nggak ada ojek. Iya, bener. Waktu proses pembuatan jalur itu. Dan Pataga ini untuk sekedar informasi ya, ini adalah Universitas Pencinta Alam Universitas 17 Agustus ya. Iya. Pecinta Alam Universitas 17 Agustus 1445 Surabaya. Dan mereka orang-orang yang merintis awal ngebuka jalur pendakian ini ya. Dan akhirnya dari 1945 1445 zaman Nabi lu tar. 1945. Dan dari apa yang mereka rintis ini alhamdulillah berkontribusi banyak terhadap warga sekitar ya, menjadi jalur pendakian dan sedikit banyak menggerakkan roda ekonomi juga jadinya kan. Di sini itu nggak ada ini Mas, apa ya, pendaki itu nggak ada ya disebut pendaki, melekat di hati masyarakat sini. Tetap Pataga. Iya, nggak ada yang namanya pendaki. Namanya Pataga. Kayak legenda banget gitu. Kayak ABG nyebut moge ninja. Ya kan, ninja aja udah ya kan, sama aja. Ini pendaki Pataga gitu ya. Terpenting buat kalian yang berpotensi ataupun khususnya di warga lokalnya, jangan jangan menghilangkan sejarah seperti Pataga yang merintis jalurnya dengan tim mereka juga. Jangan lupakan sejarah mereka, perjuangan mereka. Mereka itu pahlawan.
kalau untuk kemerdekaan Indonesia itu tentara kita berjuang kayak itu, yang hanya dengan sepucuk bambu runcing, itu kan melegenda. Itu sama Mas, sama. Mereka itu pahlawan bagi masyarakat sini, karena berkat jasa mereka merintis jalur di pendakian ini, di jalur khususnya jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru ini, income masyarakat ini ada. Benar. Jadi yang biasanya merantau mungkin sekarang nggak terlalu merantau, entah dari ojek, porterannya berpotensi lain macamnya, itu sangat berfaedah banget. Menggerakkan roda ekonomi di sini ya. Oke, brother. Dan buat kawan-kawan Pataga yang pada nonton, lu udah denger ya, lu semua begini. Iya. Oke, bro. Ini kita tutup dulu ya. Siap. Ketawa lagi. Nggak biasa. Nggak biasa. Udah memang orang yang tengingisan. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam dan Cak Samsi. Thank you banget ceritanya ya. Dan buat lu semua yang pengen naik Gunung Raung, nanti yang butuh nomor kontaknya Cak Samsi, lu bisa tanya-tanya dulu, lu bisa minta ditemenin, lu bisa minta apa aja sama dia, nanti gue kasih nomor di sini. Oke, kita udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.